Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perasaan hati. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisinya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Apa kondisi hati ya yang lagi dirasakan olehnya, atau ini bisa juga energi dari dirimu sendiri ya, yang mana kondisi hatimu ya diaminkan, semoga kondisi hati kedepannya baik-baik aja. Ataupun mungkin kalau ada yang negatifnya ya berarti kamu fokus pada solusi ya. Dan kalaupun belum terjadi ya di apa ya, kalau dibilang yang baiknya ya ditingkatkan, kalau buruknya ya dicegah gitu dengan cara jangan melakukan hal-hal yang negatif ya, supaya hal buruk itu jangan terjadi. Kira-kira apa suasana hatimu ke depannya ya, ataupun dirinya yang terkoneksi denganmu? Kita langsung saja berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana koneksi hati. Aminkan yang terbaik ya. Sudah ada satu kartu yang keluar di sini. Dua. Kita lihat lagi apakah masih ada. Oke. Oke, di sini ada Six of Pentacles, ada King of Wands. Wow. Di sini ada beberapa yang saya merasakan energinya nih, kondisinya sepi tanpamu ya. Wah, ini bicara tentang orang masa lalu ya. Jadi ada yang bilang nanti, Kak Ica jangan ungkit-ungkit atau reading-reading orang masa lalu ya Kak Ica. Ya bagaimana kalau kartunya keluar seperti gini? Saya hanya menyesuaikan ya, saya hanya menjawab atau membaca kartu di mana energinya paling tinggi saat ini adalah dirinya yang berharap kepadamu ya, ataupun mungkin kasarnya ya ingin kembali. Semoga kamu terima gitu ya. Ada yang bilang, Kak Ica gak usah reading-reading mantan, ya udah kamu skip aja ya. Karena energinya cuman ya energinya kayak gini ya, saya bacanya kayak gini ya. Jadi ya kamu yang menyesuaikan gitu. Kita lihat ya, kita lanjut lagi ya. Karena ini bicara tentang orang masa lalu, di mana dia ingin kamu kembali ya. Wah, di sini saya merasakan energinya ada beberapa yang mungkin kondisinya kemarin-kemarin ya lagi marahan gitu ya. Marahan karena masalah keuangan, masalah harga diri, masalah bacot ya, sama-sama keras soalnya ya. Jadi beradu argumen dan akhirnya ribut ya, bukan menyelesaikan masalah tapi karena ya sama-sama keras, tidak ada yang mengalah, akhirnya ribut bubar ya. Saya merasakan energinya di sini ya, dia sekarang nih lagi kerja ya.
lagi pusing, stres ya kondisinya, belum lagi masalah percintaan ya. Ada beberapa yang merasa bahwa kamu sekarang hidupnya lebih baik ya. Kondisinya sekarang jauh lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi, lebih ya kalau mau dibilang dari sisi finansial mungkin oke, dari sisi karir oke ya. Nih ada yang menyesal karena mencampakkanmu. Waduh. Ya, tuh kamu lebih bahagia, enjoy, happy ya. Ada beberapa yang mau ingin datang kepadamu tapi mereka memberikan sinyal-sinyal tapi kamu tidak menanggapi ya, sehingga mereka merasa bahwa wah kamu nih sudah nggak mau nih sama saya lagi gitu. Ya sudah, saya diam-diam aja gitu. Ini ada beberapa ya juga yang merasakan bahwa wah sekarang kamu udah kaya lagi. Coba kalau sekarang ada toxic juga ya di sini. Ini ada versinya di mana ada orang ingin kembali cuman mau porotin juga nih. Waduh, ini repot ya. Ada juga yang menyesali karena ya kamu sekarang jauh lebih baik tanpanya gitu ya. Em, Kalau bicara tentang orang toksik, saya merasakan energinya dia nggak suka ya, karena dia seolah-olah kalah. Kenapa? Karena hidupmu lebih baik dari dirinya gitu. Dan ya saya lihat di sini dia mau waktu ya, kayak macam ya bagaimana supaya bisa kembali ke kamu. Ini kalau bicara orang toksik ini dia merasa bahwa kamu sekarang bisa dalam tanda kutip apakah kamu masih sebodoh dulu gitu. Apakah kamu masih sepolos dulu ya. Yang mana saya bisa kibulin dengan kata I love you, aku sayang padamu, aku cinta padamu ya. Maukah kamu menjadi istriku atau suamiku, padahal itu cuma janji-janji palsu ya. Pas kamu putus ya, tidak mau ada komunikasi lagi dan akhirnya dia menyesal, dimana mungkin dia merasa bahwa kamu nggak bisa hidup tanpa aku, paling seminggu kamu marah-marah habis itu nanti besok balik lagi kok nggak balik-balik gitu ya. Ada juga yang keras hati ya, tidak mau disalahkan, selalu apa dibilangnya, menang sendiri, selalu egois ya, tidak mau introspeksi diri, kamu yang selalu salah. Pokoknya intinya apapun yang dia lakukan harus selalu benar. Ya. Ini yang membuat hubungan juga jadi renggang ya, apalagi kalau dapat koneksi pasangan yang pemalas, koneksi dapat pasangan yang happy-nya dengan yang lain, susahnya di kamu, tukang pinjam duit tapi nggak balikin ya, mau kondo juga di sini ada beberapa saya lihat ya. Dimana ya itu kondisinya pada saat bersamamu hidupnya tenang, damai, happy, enjoy ya, karena semua kamu yang talangi, kamu yang pusing, kamu yang stres, kamu yang mencari, dia yang menghabiskan ya, dia ngatur ya. Kalau tidak diikuti kemauannya dia marah. Nah ini ada beberapa yang memang kondisinya tragis ya. Karena terkoneksi dengan pasangan gangguan mental ya, dimana ya itu orang MPD, orang yang sangat-sangat membuat hati terluka ya, dan lelah secara mental, dan ada menimbulkan trauma dan luka batin ya, walaupun mungkin orangnya sudah pergi, tapi kenangan-kenangan itu yang tragis itu kayak masih ada di benak ya, sehingga ya mungkin itu salah satu kamu menolak dirinya untuk kembali, dimana kamu tidak mau mengulangi masa lalu yang kelam, dimana sekarang kamu sudah bebas dari mereka-mereka yang toksik. Nah ini dia mau datang, waduh ya, dia mau datang kembali nih ya. The Hangman ya, ini juga ada beberapa yang saya rasakan di sini. Mungkin karena sudah nikah ya, jadi bingung dengan ambil keputusan apakah saya harus berpisah ataukah bagaimana, apakah saya sudah siap jadi janda atau duda atau gimana, terus anak-anak gimana. Jadi ada beberapa yang mungkin pulang ke rumah orang tua atau di rumahnya sendiri ketimbang bersama ya, jadi pisah rumah tetapi belum bercerai secara resmi negara ya. Memilih untuk ya mengambil keputusan tidak terburu-buru ya. Takutnya nanti salah langkah dan ya akhirnya ada penyesalan dalam hidup. Nah ini jadi dia ingin datang kembali kepadamu karena dia merasa bahwa kamu sudah jauh lebih baik. Mungkin ya dia bisa porotin lagi, mungkin dia bisa numpang hidup lagi, ataupun mungkin dia ya mengatasnamakan anak ya, supaya keluarganya utuh, lengkap, bahagia. Padahal sebenarnya ya itu dia hanya mau memanfaatkan dari sisi keuangan ya. Ya, dia lagi pusing nih bagaimana caranya supaya bisa menaklukkan hatimu di mana kamu keras gitu ya. Padahal dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tetapi bagaimana caranya supaya dia tidak terpojokkan, dia tidak disalahkan dan kamu bisa kembali padanya.
dimana dia juga bisa menikmati hasilmu, dimana kamu yang cari, dia yang nikmati. Dan ini ada beberapa pasangan yang toksik dimana hanya kembali pada saat dia lagi melihat kamu jaya, ya. Nah ini hati-hati ya, dia berharap supaya kamu itu bisa datang kepadanya, ngemis-ngemis cinta, padahal dia yang salah gitu, padahal dia yang butuh, padahal dia yang mau gitu. Tapi dia enggan untuk datang ke kamu untuk minta maaf ya. Dia mau kamu yang datang dan ayo kita pura-pura, ayo kita kembali ke mulai lagi dari nol ya gitu. Padahal sebenarnya nih orang, saya merasakan energinya dia hanya berpura-pura, hanya untuk mungkin kesenangan sesaat ya, dalam tanda kutip seks ataupun mungkin ya keuangan ya. Dia bisa dibantu dari topangan dari dirimu, di mana dia merasa bahwa kamu sudah kuat, sudah siap, sudah mapan secara finansial. Waduh, ya. Jadi bicara energi mantan, juga saya lihat di sini, yaitu mungkin kamu sudah seksi ya, kemarin kamu gemukan ya, atau sekarang sudah macho, mungkin kemarin kamu ya gendut gitu ya, banyak lemak-lemaknya atau kurus sekali ya, sekarang sudah ganteng ya. Dia mau datang gitu, karena apa ya, visual kamu sudah bagus ya. Dan ya setidaknya kalau dibilang, wah kamu dapat cewek cantik, wah kamu dapat cowok ganteng, nah itu berarti harga dirinya up lagi gitu. Apalagi kamu mapan, sudah cantik mapan ya, mungkin kamu punya mobil sekarang, rumah ya, dia lihat-lihat itu ya, wah ini kalau saya sama dia nih bisa happy juga gitu ya. Tapi ternyata kamu nggak bisa dikibulin lagi ya, kamu sudah kayak, oke, saya punya batasan untukmu gitu ya, tidak mau dibodoh-bodohi dengan kata I love you ya. Dan dia tahu, dia sadar diri bahwa kamu bukan sosok orang yang dia kenal di masa lalu. Sekarang kamu adalah sosok yang berbeda, yang mana sudah lebih tegas, tahu batasan, dan ya kamu tidak bisa dipermainkan lagi gitu. Sehingga ada beberapa yang mundur perlahan ya, mencari celah, siapa tahu suatu saat nanti ke depan bisa. Tetapi ya itu, memang saya lihat dia lagi menunggu waktu yang pas ya. Siapa tahu ada kesempatan, ya dia bisa mulai lagi dengan jeratannya untuk menjeratmu ya. Saya merasakan energinya di sini memang dia nih lagi butuh keuangan ya, butuh duit ya, karena mungkin ada hutang atau biaya hidup, ataupun mungkin kondisinya lagi nggak punya pekerjaan, ataupun angsurannya ya, yang mana ya dia lagi butuh, entah mungkin dia tidak ada pekerjaan, banyak hutang ya, terus juga mungkin ada pekerjaan yang butuh modal nih, dia butuh duit ya. Karena mungkin ada beberapa yang mungkin dia sudah di blacklist dari bank juga ya, karena ya mungkin ada angsuran-angsuran yang mandek gitu, sehingga mau tidak mau ya dia mau cari pinjaman dari mana lagi kalau sudah di blacklist bank gitu kan. Jadi ya setidaknya dengan orang-orang di masa lalu ataupun orang keluarga ya, dia bisa pinjam. Nah ini dia mau mendekati kamu karena ya itu, dia merasa bahwa kamu itu mempunyai sesuatu, yaitu duit. Dimana dulu mungkin juga dia pergi karena kamu gak punya duit. Nah ini ada beberapa seperti gitu, dimana dia kembali karena kamu sudah punya duit. Pada saat kamu gak punya duit, dulu dia pergi ya, tetapi ternyata kamu tidak menerimanya lagi. Nah ini kamu merasa bahwa hatiku memang kejam, tetapi ya itu, kamu belajar dari masa lalu ya. Kamu harus, jadi dirimu tuh kayak macam tegas dalam mengambil keputusan, tidak mau pelin-pelan lagi seperti dulu, yang mana memberikan batasan kepada orang-orang jahat, dan bahkan tidak memberikannya ruang ya. Jadi kayak macam sudah kita akses tutup ya, diblokir sosial media, WA, terus juga pura-pura nggak lihat kalau ketemu ya, balik ke haluan, nggak mau menyapa juga ya, seolah-olah ya kita nggak pernah saling kenal gitu. Karena apa? Menyakiti, walaupun mungkin cintamu masih ada. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang macam, saya masih mencintai tapi rasa sakitku sangat luar biasa sakit ya, sudah nggak apa-apa ya, kamu pergi dengan hidupmu, aku menjalani hidupku juga dengan kehidupan yang baru. Nah ini ya, mungkin dari dirinya yang tadi ya, tidak bertanggung jawab, kamu capek sendiri, kamu berjuang sendiri, ujung-ujungnya ditinggalkan, ujung-ujungnya ada pengkhianatan ya. Nah ini dia menyesal sebenarnya, cuman ya itu gengsinya ya, tetapi dia mau kamu yang datang kepadanya seolah-olah kamu yang butuh, padahal dia mau porotin ya. Lucu ya, tetapi ini yang terjadi tuh, dia betul-betul lagi butuh duit. Dan ini pun
Ada beberapa yang pakai teknik mendekati saudara atau sahabat ya, dimana tolong dong kirim salam sama dia ya, atau tolong dong, ini apa, bantu supaya bisa kembali lagi. Ini mungkin kalau seandainya sudah mempunyai anak, sudah mempunyai keluarga gitu ya, ya mungkin dengan orang tua ataupun sanak saudara, family ya, bagaimana caranya supaya dia mendekati itu supaya ya setidaknya dirayu-rayu supaya kamu juga bisa mau kembali lagi untuknya. Demi, anak gitu ya, bahasanya kayak gitu, untuk keutuhan rumah tangga ya. Tetapi kayaknya kamu sudah nggak mau karena kamu udah capek sendiri dan ada beberapa yang memilih untuk, "Oke, saya memutuskan untuk bercerai." Tetapi ya itu, ada juga yang memutuskan untuk, "Oke, saya mungkin belum siap untuk, menjadi janda atau duda, kita begini aja, tapi jangan kamu ganggu hidupku." Nah, ini ada pilihan seperti gitu ya, dimana sudah kamu di sana, saya di sini ya, kalau kamu mau bawa duit ya silahkan, itu urusan kamu dengan anakmu, tetapi urusan saya dan kamu sudah selesai. Nah, ini ada beberapa seperti gitu, yang mana, ada pernikahan ada kayak seolah-olah sudah berpisah, cerai, tetapi masih terikat secara resmi negara ya, dimana ya fokus pada kerja dan masa depan keluarga, terutama anak. Nah, itu. Ada beberapa juga saya lihat di sini ya, mungkin ada kasus hukum ya, dia dia terjerat kasus hukum atau penipuan atau ditipu ya, sehingga itu masalah uang ya. Masalah uang lagi nih. Karena saya lihat di sini dia ingin siapa yang bantu dia gitu. Kayak seolah-olah nggak ada orang yang bantu dia gitu. Karena ya itu topengnya sudah kebaca kan. Jadi orang juga kalau mau pinjamin duit, ah nanti kamu nggak balikin, ah nanti kamu tipu lagi. Jadi ibaratkan dia menipu orang, akhirnya dia tertipu. Nah ini ada dapat hukum karma ya. Dan ataupun juga dia pergi meninggalkanmu demi seseorang yang mungkin lebih banyak duitnya atau bagaimana ya, dan orang itu sudah mencampakkan dia juga ya, pergi meninggalkannya dan dia sudah nggak punya supply dan ingin kembali kepadamu, di mana ya itu numpang hidup, mau diurus, mau makan saja, tidur, kerjanya tiktok-tiktokan ya. Pokoknya santai bae di rumah, kamu yang kerja pontang-panting cari duit, dia mah santai-santai kayak raja atau ratu gitu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Yang mana, wah dulu saya hidupnya enak sekali ya dengan dengan contohnya kamu namanya si A. Dengan si A ya, saya happy, saya enjoy, saya gembira, saya bahagia ya. Dia ngalah-ngalah terus, saya bisa kalau saya tidak pernah merasa salah, saya selalu benar gitu. Pokoknya saya dirajakan gitu, dicuci pakaian ya. Walaupun mungkin belum nikah ya, tapi sudah begitu. Saya dibayarkan kos, saya dibayarkan beli rokok, saya dibayarkan belikan pulsa data paket, dan mungkin ya setidaknya ada baju ataupun apapun yang mungkin saya butuhkan dibelikan. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Yang mana ya dia mau kembali lagi ya semoga dapat fasilitas seperti begitu ya. Waduh, repot ya. Tetapi ya itu, saya lihat di sini kamu lebih tenang ya dalam menyikapi masalah yang sudah terjadi. Kamu nggak mau berlarut-larut dalam masalah dan ya lebih fokus pada dirimu, tidak mau ada drama lagi. Sehingga ya kamu cut orang-orang yang memang tidak pantas untukmu. Dan ya saya lihat hidupmu ke depan lebih tenang, lebih enjoy, lebih happy, lebih bahagia tanpa orang-orang masa lalu ya, ataupun orang-orang toksik ya. Kamu membatasi diri atau bahkan kamu introvert ya, tidak mau terlalu banyak keluar-keluar ataupun keluar-keluar juga ke manapun ya, lebih ingin di rumah aja santai baik sambil produktif di rumah aja. Dan kalaupun kamu kerja ya sudah habis kantor langsung pulang ya, ataupun ke toko tapi beli yang penting-penting langsung pulang, ketimbang kumpul-kumpul ngopi-ngopi dengan orang toksik, akhirnya ujung-ujungnya uang habis ya. Kamu belajar dari pengalaman di mana ya lebih baik saya menikmati uangku ketimbang mentraktir orang toksik, dan ujung-ujungnya pada saat kamu lagi jatuh mereka pergi. Nah ini, jadi kamu lebih sekarang mencintai dirimu dan berfokus pada pencapaianmu, karirmu, dan kebahagiaan dari dirimu sendiri ya. Terutama juga mau menabung ya, karena memang saya lihat juga ada beberapa yang berfokus untuk melunasi hutang dan ya untuk kebutuhan keluarga ya, safety untuk mungkin sekolah ataupun yang lain-lain. Ketimbang bersama orang toksik uangnya habis, pemalas ya, mendingan nggak usah punya pasangan ketimbang bersama pasangan yang salah. Nah itu ya, jadi kondisimu ke depannya yang mana dia berharap kau kembali padanya.
Waduh, orang toksik ingin datang nih, jadi hati-hati ya, persiapkan dirimu ya. Ini bicara orang masa lalu, jadi ya bersiap-siaplah. Kalaupun mungkin kamu terkoneksi dengan orang baik-baik, ya berarti readingan ini bukan untukmu. Karena di sini terkoneksi energi paling tinggi adalah orang toksik ya. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat lagi untuk koneksi inisial dan zodiaknya untuk lebih meyakinkan lagi apakah memang dirinya yang terkoneksi denganmu ataukah tidak. Kita lihat dari inisial dan zodiaknya. Saya sudah menarik energinya dari inisial dulu ya. Oke, untuk inisial di sini kita lihat kamu terkoneksi dengan ada huruf H, ada huruf Q, ada huruf U, O, A, K, J, N, I, F, S, G, T, V, Y, X, L, E, dan R ya. Oke, semoga resonate, dan kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, saya sudah menarik energinya, dimana kamu terkoneksi dengan bintang Cancer, Scorpio, Leo, Pisces, Sagittarius, Taurus, Gemini, Aries, dan Virgo. Jadi inilah orang-orang yang terkoneksi denganmu, yang mana dia ingin atau berharap kamu kembali padanya ya. Dan semua itu pilihanmu, kamu mau memberikan kembali kepadanya atau tidak ya terserah. Cuman di sini dari readingan ini adalah dimana dirinya ingin kamu kembali kepadanya ya. Jadi seperti gitu ya, semoga resonate ya. Kalaupun mungkin kondisinya sudah terjadi ya, itu semua pilihan ya, kembali kepadamu ya, mau menerima atau tidak. Kalaupun belum terjadi ya, dari sekarang kamu berpikir apakah nanti suatu saat dia kembali, dia mengutarakan cinta, mau ingin kembali ataukah tidak ya, kamu sudah berpikir dari sekarang supaya pada saat itu datang ya, kamu sudah tahu keputusan apa yang harus kamu ambil ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih baik, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan, rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.